Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke, ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas materi matematika kelas 5 semester 2 kurikulum 2013, yaitu tentang jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring bangun ruang ini sebenarnya dibahas dua kali, yaitu di kelas 5 dan juga kelas 6. Untuk kelas 6-nya hanya dilengkapi saja bangun ruangnya, yaitu mungkin ada prisma, ada kerucut, ada tabung, dan lain-lain. Tapi di kelas 5 ini hanya berfokus kepada kubus dan balok. Intinya sama saja, jaring-jaring bangun ruang itu hanyalah bangun ruang yang dibelah kemudian dilembarkan secara mendatar ya. Sebelumnya saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe agar nantinya tidak ketinggalan materi-materi yang lain pada video-video saya berikutnya. Jaring-jaring itu hanyalah apabila bangun ruang itu dibelah, kemudian masing-masing sisinya digambarkan mendatar, akan menghasilkan gambar yang disebut dengan jaring-jaring bangun ruang. Ya, tentu saja jaring-jaring itu sesuai dengan bentuk sisi dari masing-masing bangun ruang tersebut ya. Ya, kita mulai saja untuk materi kelas 5 ini dimulai dari jaring-jaring kubus. Nah, kubus itu bentuknya seperti ini ya, terdiri dari 6 sisi yang bentuknya seperti dadu. Yang mana 6 sisi ini semuanya sama, ukurannya sama, yaitu berbentuk persegi. Kalau ini kita lembarkan atau kita buka akan menghasilkan gambar seperti ini ya. Lalu kalau kita buka secara lebih lebar lagi akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya silahkan kalian simak simulasi berikut ini. Nah, ini adalah gambar kubus ya, seperti yang saya gambarkan di awal tadi, bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau kita buka, kubus tersebut akan menjadi seperti ini ya, terbuka, lalu sisi yang berhadapan kelihatan ya, yang sisi yang saya beri warna ungu ini. Nah, ini nanti akan berhadapan dengan yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau tua ini akan berhadapan dengan yang berwarna putih. Sedangkan yang berwarna oranye ini akan berhadapan dengan yang berwarna biru muda ini. Jadi udah jelas ya, sisi-sisi mana yang nantinya akan berhadapan ya. Jadi depan dengan belakang, kiri dengan kanan, atas dengan bawah ya. Seperti ini simulasinya. Kalau kita tutup, maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Oke, kita putar. Kalau kita lihat dari kanan, dari kiri, ya bisa kita lihat juga dari atas seperti ini simulasinya. Ya, jelas ya. Jadi nanti semoga kalian semua sudah tidak bingung apabila ada soal tentang jaring-jaring. Jadi apabila salah satu ini diketahui sebagai alas ataupun tutup, maka untuk menentukan sisi mana yang berhadapan dengan sisi tersebut, kalian sudah tidak bingung lagi ya, seperti ini ya. Jadi ini yang saya jadikan contoh yang pertama adalah jaring-jaring kubus, karena jaring-jaring kubus ini sedikit lebih membingungkan daripada yang balok. Kenapa? Karena untuk kubus ini kan semua sisinya sama, jadi terkadang para siswa itu bingung sisi mana yang berhadapan dengan sisi tersebut. Sedangkan balok itu sedikit lebih mudah karena jika yang ukurannya sama, nanti dia akan berhadapan ya. Jadi balok itu kan persegi panjang sisi-sisinya, sedangkan kubus ini bentuknya persegi. Jadi jelas ya seperti ini. Sekali lagi kita putar lagi kubusnya. Nah, seperti ini. Ya, ini kalau dilebarkan jadi seperti ini. Kita buka full ya, seperti ini. Jadi gambarnya sama dengan gambar yang saya buat di depan tadi ya, seperti ini ya. Jadi kalau ditanya nanti di soal, jika yang putih ini sebagai alas, tutupnya mana? Semoga kalian bisa menjawabnya. Setelah ini kita lanjutkan ke jaring-jaring balok. Ya, berikutnya kita menuju ke jaring-jaring balok. Jadi balok itu bentuknya seperti ini gambarnya ya, sisi-sisinya berupa persegi panjang yang terdiri dari 6 sisi. Sisi yang berukuran sama ini, saya beri warna yang sama juga, dia adalah sisi yang berhadapan. Nah, kalau kita buka balok tersebut akan menjadi seperti ini. Nah, kalau kita buka lebih lebar lagi, full, maka akan jadi seperti ini ya. Gambarnya bisa kalian lihat di paling kanan, ini adalah apabila balok tersebut dibuka. Untuk
untuk lebih jelasnya, perhatikan simulasi berikut ini. Nah, ini adalah balok ya. Balok yang masih posisi tertutup seperti ini bentuknya. Lalu kalau kita buka, kita play di sini ya. Kita buka, maka kelihatan seperti halnya dengan kubus tadi, hanya bedanya adalah bentuk dari sisi-sisinya ya. Jadi seperti ini kalau kita buka, kita putar, bisa kita lihat dari sebelah kanan, kiri, atas, bawah ya. Oke, kita lihat dari bawah seperti apa. Nah, seperti ini. Kalau ini tampak dari atas, maka bentuknya seperti ini ya, jelas ya. Ya, sisi mana yang berhadapan, ini lebih mudah karena dengan ukurannya yang sama, itu berarti dia yang berhadapan. Dalam gambar ini, sengaja saya beri warna yang sama, biar kalian lebih mudah memahami sisi mana yang nantinya akan berhadapan apabila dilipat menjadi sebuah balok. Ya, seperti ini ya. Ya, ini lebih mudah gambarnya, lebih mudah dipahami daripada yang kubus tadi. Tapi semoga dengan penjelasan dan juga simulasi yang saya berikan di awal tadi, kalian semua sudah tidak bingung lagi dengan yang namanya jaring-jaring. Oke ya, jelas ya. Setelah ini kita menuju ke contoh soal ya. Oke, kita menuju ke contoh soal yang berhubungan dengan jaring-jaring kubus, seperti ini soalnya. Jadi jaring-jaring kubus itu bentuknya tidak selalu seperti yang saya simulasikan di depan tadi ya. Terkadang jaring-jaring kubus itu juga bisa bentuknya seperti ini. Nah, pertanyaannya seperti apa? Jika nomor 4 menjadi alas kubus, maka yang menjadi tutupnya adalah nomor berapa? Ya, kita skip dulu ya. Kita menuju ke contoh yang kedua. Gambarnya seperti ini. Pertanyaannya, agar menjadi jaring-jaring kubus, maka yang harus dihilangkan adalah nomor titik-titik atau titik-titik. Sudah adakah yang bisa menjawab? Untuk yang soal pertama, jika nomor 4 ini sebagai alas atau bagian bawah, maka tutupnya yang mana? Apakah ada yang menjawab nomor 2 atau nomor 6? Seharusnya kalau sudah paham yang saya jelaskan di awal tadi, tidak ada yang menjawab 2 atau 6 ya. Jadi jika nomor 4 menjadi alas, maka tutupnya sudah pasti nomor 1 ya. Nomor 1 yang sebagai tutupnya. Lalu soal yang kedua, agar menjadi jaring-jaring kubus, maka pada gambar di samping ini yang harus dihilangkan adalah nomor berapa? Titik-titik atau titik-titik ini berarti ada 2 ya, bisa salah satu dihilangkan. Ya, jadi jawabannya adalah yang mana? Ya, nomor 3 atau nomor 4. Jadi salah satu ya, apabila nomor 3 ini dihilangkan, maka nomor 4 jangan sampai dihilangkan. Sebaliknya, apabila yang nomor 4 yang dihilangkan, maka nomor 3 jangan dihilangkan. Seperti itu ya, yang saya jadikan contoh sengaja untuk yang kubus, karena mungkin kubus sedikit lebih agak membingungkan daripada yang balok. Sekarang saya punya latihan. Latihan ini untuk jaring-jaring balok aja ya. Oke, yang pertama, ada jaring-jaring seperti ini. Pertanyaannya, sebutkan pasangan-pasangan sisi yang berhadapan pada jaring-jaring balok di samping. Silakan jawab ya. Nanti silakan kalian jawab di kolom komentar ya. Jadi untuk nomor 1 ini berhadapan dengan nomor berapa, nomor 2 berhadapan dengan nomor berapa, dan sebagainya. Sedangkan untuk nomor 2, ada jaring-jaring balok seperti ini. Pertanyaannya adalah, sudah benarkah jaring-jaring balok di samping? Berikan alasanmu. Oke ya, semoga 2 latihan ini kalian bisa mengerjakan dengan mudah ya, karena kalau kalian mengikuti penjelasan dari awal tentu tidak ada kesulitan dalam menjawab kedua latihan ini. Oke ya, jika sekiranya konten-konten video pembelajaran seperti ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam penjelasan saya, barangkali terlalu cepat atau kurang jelas. Silahkan ditanyakan di kolom komentar maupun diulang-ulang kembali video ini agar bisa lebih jelas lagi. Oke ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.